Bab 511, berangkat. Pintu keluar dari medan perang kuno tergantung puluhan ribu kaki di udara. Jalur penghubung ke medan perang kuno ini terbentuk ketika 30 pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan bergabung untuk menciptakannya. Jalan keluar ini adalah penghalang spasial yang mulus dengan lebar beberapa puluh kaki. Jika seseorang tidak bisa terbang karena hukum penindasan yang mengatur dunia yang rusak ini, maka dia bahkan tidak akan bisa pergi. Pada saat ini, puluhan ribu kaki di udara, seorang pria muda memegangi seorang wanita berpakaian merah, perlahan-lahan terbang menuju pintu keluar spasial. Pria muda itu secara alami adalah Lin Ming. Adapun wanita berpakaian merah, itu adalah Mu Qianyu. Setelah Lin Ming mencapai ranah Xiantian dan mencapai 100% tempering Marou, dia telah melampaui Lei Jingtian dengan hukum penekan dunia ini yang mendukungnya. Dengan begitu, dia bisa terbang tinggi ke udara. Namun bagi Mu Qianyu, dia tidak memiliki kemampuan ini, dia hanya bisa terbang dengan dukungan Lin Ming. Angin sejuk perlahan berlalu. Tak satu pun dari mereka berbicara satu sama lain. Mu Qianyu hanya diam-diam memeluk punggung Lin Ming, seolah dia ingin mengingat perasaan ini selamanya. Saat mereka diam-diam melewati pintu keluar spasial, Lin Ming dan Mu Qianyu tiba di dunia terfragmentasi tempat mereka awalnya memulai. Begitu mereka memasuki pecahan dunia kecil ini, mereka langsung menghadapi hujan badai yang sangat deras. Dunia yang terfragmentasi ini sangatlah kecil, langit tidak mampu menampung terlalu banyak air laut, sehingga hujan hampir tiada henti. Air hujan mencapai kedalaman puluhan kaki. Karena adanya retakan ruang angkasa yang berserakan di seluruh dunia yang terfragmentasi, hamparan air yang luas menjadi bergejolak, dengan pusaran air di mana-mana. Lin Ming mengeluarkan jimat dan meletakkannya di tubuhnya. Di sekitar Lin Ming dan Mu Qianyu, bola debu berkilau setinggi 50 kaki muncul, mengelilingi mereka sepenuhnya. Dari kejauhan, mereka tampak seperti mercusuar cahaya di malam hujan. Di dunia kecil yang terfragmentasi ini, ada celah ruang di mana-mana. Dengan pesona simbol semacam ini, begitu seseorang mendekati celah ruang angkasa, kilauan debu akan terganggu oleh celah ruang tersebut sehingga orang dapat menemukannya terlebih dahulu. Selain itu, dunia kecil yang terfragmentasi ini tidak lagi menekan kemampuan terbang. Namun, Mu Qianyu sepertinya sudah melupakan ini. Dia memegang Lin Ming seperti sebelumnya, diam-diam bersandar di bahu Lin Ming, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Angin kencang yang berputar menyapu ombak laut yang hitam pekat. Sambaran petir tebal yang menembus langit bagaikan tombak berwarna merah darah yang dilemparkan dari dewa perang. Di dunia yang luas dan tak berujung ini, hanya ada Lin Ming dan Mu Qianyu yang tersisa, keduanya meringkuk bersama. Kami di sini, ini dia. Lin Ming tiba-tiba berhenti di atas air, dia sudah menyelidiki pemandangan di bawah air. Sebuah tombak dipotong. 15 segel peminum darah dipelintir menjadi spiral, memisahkan air secara paksa dan menciptakan saluran hitam. Lin Ming memegang Mu Qianyu dan memasuki air. Di bawah area ini ada sebuah altar raksasa. Altar itu tingginya hampir 1000 kaki, dan dibangun dari batu abu-abu tua. Di altar, ada berbagai macam simbol yang rumit dan indah. Simbol-simbol sederhana dan misterius ini adalah tanda formasi susunan. Ini, Mu Qianyu terkejut. Dia tidak mengira akan ada altar sebesar itu yang tersembunyi di dunia kecil yang terfragmentasi ini. Ini adalah formasi susunan kuno. Lin Ming berkata dengan tenang. Ketika dia pertama kali tersedot ke dalam pecahan luar angkasa di Pulau Aurora Selatan, dia belum berhasil mendapatkan peluang keberuntungan apapun. Tapi, dia berhasil menemukan rangkaian transmisi kuno ini. Altar susunan transmisi ini adalah yang terbesar yang pernah dilihat Lin Ming sampai sekarang. Di sekitar altar terdapat 108 ruang untuk batu esensi sejati. Susunan transmisi ini memerlukan 72 batu esensi sejati tingkat menengah serta 36 batu esensi sejati bermutu tinggi untuk memulai. Susunan transmisi. Mu Qianyu kaget. Di Divine Phoenix Island, rangkaian transmisi terbesar di sana dapat membawa seseorang sejauh 100.000 mil. Namun, susunan transmisi itu beberapa puluh kali lebih kecil dari yang ini. Secara khusus, susunan transmisi ini adalah formasi susunan kuno. Sejak memasuki dunia yang hancur, Mu Qianyu telah menyadari betapa kuatnya formasi susunan kuno. Sulit membayangkan seberapa jauh susunan transmisi ini dapat mengirim seseorang. Bisakah ia menempuh jarak 10 juta mil? Atau bahkan 100 juta mil? Lin Ming mengeluarkan batu esensi sejati dari cincin spasialnya dan mulai menempatkannya di sekitar susunan transmisi. Batu esensi sejati ini harus ditempatkan dalam urutan tertentu, jika tidak, jika ada satu kesalahan pun, formasi susunan tidak akan dapat dimulai. Lin Ming, kamu benar-benar memutuskan bahwa tidak ada masalah dengan susunan transmisi ini. Jika Anda pergi, apa yang terjadi jika Anda dikirim ke tempat berbahaya? Atau apa yang terjadi jika kamu tidak bisa kembali? Mu Qianyu merasa takut begitu dia melihat rangkaian transmisi ini. Siapa yang tahu apa yang ada di balik rangkaian transmisi ini? Juga, apa yang akan terjadi jika ada kesalahan pada susunan transmisi dan seseorang tersesat dalam aliran ruang yang bergejolak? Senior magang, Sister Mu, saya sudah mempelajari susunan transmisi ini terakhir kali saya melihatnya. Seharusnya tidak ada masalah. Ada formasi susunan serupa di Istana Kekaisaran Dewa Iblis yang tidak memiliki masalah, jadi yang ini juga seharusnya tidak bermasalah. Kakak magang senior, saudarimu, jika saya boleh bertanya, tolong jaga orang tua saya dengan baik dan bawa mereka dengan aman ke tempat persembunyian. Karena aku terburu-buru untuk pergi, semakin sedikit orang yang melihatku, semakin baik.
Tidak mungkin bagi saya untuk kembali dan menemui orang tua saya. Lin Ming merasa sedikit bersalah dan menyesal karena dia tidak bisa mengunjungi orang tuanya sebelum dia pergi. Biasanya, ujian bagi seniman bela diri tidak akan membawa bencana bagi keluarga mereka. Itu bukan masalah moral, namun bagi seorang seniman bela diri, konsep keluarga sangatlah lemah dan kabur. Misalnya, seseorang seperti Nanyun Wang, orang tuanya telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Tapi Lin Ming berbeda, dia baru saja melangkah ke jalur seni bela diri beberapa tahun yang lalu. Baginya, keluarganya sangat penting. Aku bersumpah akan menjaga paman dan bibi dengan baik. Ada juga masalah lain. Xuan Wuji telah mendapatkan surat Kaisar Iblis. Mungkin ada rahasia lain dari istana kekaisaran Dewa Iblis yang tercantum di dalamnya. Misalnya, di medan perang kuno, ada binatang suci Leviathan raksasa yang tertidur di dalam. Jika saya tidak salah, maka Xuan Wuji memiliki metode untuk memanggil Leviathan raksasa ini. Lin Ming tidak berdaya untuk mencegah Xuan Wuji memanggil Giant Leviathan. Meskipun dia tahu metode untuk mengendalikannya, kekuatannya masih kurang. Bukan saja dia tidak bisa memanggilnya, dia juga tidak punya waktu untuk melakukannya. Dia hanya bisa memberitahu Mu Qianyu tentang masalah ini dan berharap itu bisa membantu. Aku mengerti. Baiklah, kalau begitu, sudah waktunya aku pergi. Dalam 10 tahun, saya pasti akan kembali. Setelah Lin Ming membuat janji ini lagi, dia terbang ke pusat susunan transmisi. Pada saat ini, sebuah suara menyebar di benak Lin Ming, wah, jadi untuk itulah kamu bermain. Begitu Lin Ming mendengar suara Demon Sin, pikirannya bergerak, Anda tahu tentang susunan transmisi ini. Saya mendapat sedikit kesan tentang itu. Namun, kesadaran ilahi orang suci ini terluka, jadi saya tidak dapat mengingat dengan jelas apa susunan transmisi ini. Jika saya tidak salah, susunan transmisi ini akan mengirimkan Anda jarak yang sangat jauh, itu adalah susunan transmisi yang sangat panjang. Jika Anda ingin menggunakan susunan transmisi semacam ini, Anda hampir tidak akan bisa melakukannya. Demon Sin menganggukkan kepalanya saat dia berbicara. Hampir tidak, hati Lin Ming menjadi dingin. Susunan transmisi jarak ultra jauh semacam ini akan memungkinkan Anda melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa. Anda pasti akan menghadapi banyak turbulensi spasial. Dengan kecepatan Anda melakukan perjalanan melalui ruang itu, tubuh Anda harus cukup kuat untuk menahan intrusi ruang yang menekan Anda. Jika kultivasi Anda lemah dan Anda melakukan perjalanan melalui susunan transmisi ini, maka Anda hanya akan mendapatkan segumpal daging pada akhirnya. Itu juga bisa terjadi. Hati Lin Ming tenggelam. Tampaknya susunan transmisi jarak jauh ini tidak sesederhana yang dia duga. Apakah menurut Anda kultivasi saya tidak cukup? Itu cukup. Demon Sin mencubit dagu anjingnya dengan cakarnya saat dia berbicara. Dia tampak merenung sejenak sebelum mengangkat matanya dan berkata, kamu memiliki 100% tempering marrow dan fondasimu juga stabil. Jika Anda melewati rangkaian transmisi ini, Anda akan mampu bertahan hidup. Mendengarkan kata-kata Demon Sin, Lin Ming dengan tajam berkata, jangan bermain-main denganku. Apa yang kamu katakan? Tentu saja apa yang dikatakan orang suci ini benar. Di zaman kuno, bagaimana seniman bela diri tingkat rendah menggunakan rangkaian transmisi jarak jauh? Bukannya hal itu mustahil. Jika Anda memiliki alat yang cukup kuat, Anda dapat menggunakannya untuk menahan sempitnya ruang. Misalnya, Cosmic Melting Furnace yang Anda miliki saat ini adalah alat ketahanan spasial yang relatif kuat. Sayangnya, dengan kultivasi Anda tidak dapat memasuki dunia di dalam Cosmic Melting Furnace tidak peduli seberapa keras Anda mencoba. Tapi, Anda juga bisa menyimpan sementara barang-barang penting Anda di dalamnya. Jika Anda melakukannya, maka barang-barang Anda akan jauh lebih aman jika dunia cincin spasial inferior Anda dihancurkan oleh badai luar angkasa. Itu juga bisa terjadi. Lin Ming menghela nafas dingin. Agar badai spasial mampu menghancurkan dunia dalam lingkaran spasial, itu membuktikan betapa mengerikannya badai tersebut. Tidak ada jalan lain. Lin Ming hanya bisa mengeluarkan Cosmic Melting Furnace dari dalam tubuhnya. Tungku peleburan kosmik memiliki ruang terbatas untuk menampung benda-benda. Lin Ming menempatkan Great Desolate Blood Halberd, Purple Comet Spear, serta semua pil kualitas terbaiknya, batu esensi sejati bermutu menengah dan tinggi, dan juga beberapa metode budidaya giok yang dimasukkan ke dalam. Semua ini ditempatkan dalam dunia terpisah dari Cosmic Melting Furnace sebelum Lin Ming menempatkan Cosmic Melting Furnace kembali ke dalam dirinya. Adapun hal-hal lain yang tidak begitu berharga, Lin Ming memasukkannya ke dalam cincin spasial kelas tertinggi. Saya harus menggunakan susunan transmisi ini meskipun ada bahaya. Lin Ming menstimulasi esensi sejati pelindungnya hingga batasnya, dan kemudian dengan tegas membuka susunan transmisi. Pada saat susunan transmisi terbuka, seberkas cahaya ungu jatuh dari langit, langsung mengenai pusat susunan transmisi. Lin Ming benar-benar diselimuti oleh cahaya ungu ini. 1000 kaki jauhnya, Mu Qianyu berdiri di udara saat angin kencang berputar di sekelilingnya, wajahnya kabur oleh cahaya ungu yang tak ada habisnya. Lin Ming bisa melihat bibir Mu Qianyu sedikit bergerak. Sebuah suara samar melintasi cakrawala dan memasuki pikirannya, aku akan menunggumu di sini, sampai kamu kembali. Saat suara itu berakhir, semuanya seakan tertiup angin, tidak jelas apa kata-kata berikut ini. Setelah Lin Ming mendengar kata-kata terakhir ini, dia sudah melangkah ke saluran luar angkasa yang luas dan misterius.
Selain Mu Qianyu dan beberapa orang lainnya, tidak ada orang lain yang tahu tentang kepergian Lin Ming. Adapun para murid yang telah melihat Lin Ming pergi, mereka telah diberi perintah untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun, bahkan ada beberapa yang dikunci. Kebenaran ini sangat penting. Jika hal itu bocor, Divine Phoenix Island akan berada dalam situasi yang tidak bisa ditebus. Mu Qinyi sangat berhati-hati, dia telah mendapat pelajaran dari Mu Qihuo. Kali ini, dia akan memastikan Divine Phoenix Island akan menjaga rahasia ini sepenuhnya aman. Ketika 20 master penghancur kehidupan akhirnya keluar dari istana kekaisaran Dewa Iblis, mereka meluncurkan pencarian gila dan menyeluruh untuk Lin Ming, akar naga nirwana, dan tungku peleburan kosmik. Semua sekte besar menggunakan jaringan dan koneksi mata-mata mereka, namun pencarian mereka tidak membuahkan hasil. Sepertinya Lin Ming telah meninggal. Beberapa tahun kemudian, kekuatan yang lebih besar ini perlahan-lahan akan melupakan masalah ini. Lin Ming hanyalah bakat langka yang jatuh dari langit, seperti meteor yang jatuh. Ketika orang-orang menyebutkan bakat nomor 1 di wilayah Cakrawala Selatan ini, akan ada orang-orang yang menghela nafas dan juga ada yang iri. Bahkan ada beberapa yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan fakta ini. Seorang jenius yang meninggal bukan lagi seorang jenius. Dengan tidak adanya Lin Ming, wilayah Cakrawala Selatan masih berada dalam kekacauan. Perang Laut Selatan berlanjut seperti sebelumnya. Meskipun Xuan Wuji gagal dalam mencari akar naga nirwana, pada akhirnya, binatang suci Leviathan raksasa jatuh ke tangannya. Dengan keterlibatan klan naga banjir hitam, api perang membakar seluruh wilayah Cakrawala Selatan. Bab 512, Hukum Ruang dan Waktu. Ini adalah saluran luar angkasa. Lin Ming melihat saluran di sekelilingnya yang dipenuhi dengan warna cerah, terkejut sampai-sampai dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia merasa seolah-olah dia hidup dalam kaleidoskop, dengan banyak warna mengalir melewatinya dengan kecepatan tinggi. Warna-warna ini bercampur dan menyatu menjadi satu, menyebabkan Lin Ming merasa pusing karena sensasi visual yang luar biasa. Saat Lin Ming melihat potongan energi warna-warni, pikirannya bergerak, apakah garis-garis ini disebut energi ruang angkasa? Teknik, Grid Desolate Halberd Art, memiliki banyak gerakan yang mencakup konsep ruang dan konsep waktu. Demikian pula, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, juga berkisar pada konsep ruang. Namun, sampai sekarang, Lin Ming bahkan belum mulai memahami bagaimana konsep ruang bekerja. Ini karena dia tidak tahu di mana harus bersentuhan dengan energi luar angkasa yang sulit dipahami dan misterius ini. Biasanya, ruang di dalam dunia berada dalam kondisi stabil dan energi ruang angkasa disembunyikan. Hanya di saluran luar angkasa seseorang dapat melihat kekuatan ruang aktif. Lin Ming merasa seolah-olah pikirannya telah menyatu dengan energi ruang ini. Jiwanya, kemauannya, dan bahkan tubuhnya tampak berubah menjadi energi, sangat sesuai dengan aliran ruang. Saat dia dengan cepat melakukan perjalanan melalui jarak yang tak berujung, dia merasakan perasaan luar biasa yang tak terlukiskan. Apakah ini hukum luar angkasa? Konsep luar angkasa. Saat Lin Ming membenamkan dirinya dalam memahami konsep ruang, dia tiba-tiba mendengar suara Demon Sin di telinganya. Orang suci ini mendesak Anda untuk tidak terlalu menuruti perasaan ini. Jika tidak, Anda akan kehilangan diri Anda dalam ruang yang bergejolak dan tubuh Anda akan terdekonstruksi, menjadi energi. Tidak akan ada cara untuk menyatukanmu kembali. Saya tidak peduli dengan Anda, tetapi orang suci ini masih bersemayam di lautan spiritual Anda. Aku tidak ingin mati bersamamu. Kata-kata Demon Sin seperti alarm yang membangunkan Lin Ming. Lin Ming terkejut tiba-tiba menemukan bahwa energi di sekitar tubuhnya tersebar, seperti bunga dandelion yang tertiup angin. Hati Lin Ming menjadi dingin, dan dia dengan cepat menarik persepsinya. Saat dia sudah setengah jalan, tiba-tiba dia merasakan getaran di tubuhnya, dan sesuatu seperti kerucut tajam menusuknya, diikuti dengan migrain hebat. Pikirannya melambat, dan sepertinya dia sedang mengalami mimpi buruk. Dia jelas sadar, tetapi dia tidak mungkin bergerak. Bahkan bernapas pun sulit. Ini, badai luar angkasa. Lin Ming akhirnya berkata pada Demon Sin dengan susah payah. Tidak, badai luar angkasa tidak terlihat seperti ini adalah putaran ruang dan waktu. Suara Demon Sin juga terdengar sesekali, sepertinya dia tidak bisa beradaptasi secara sempurna dengan situasi ini. Ruang dan waktu terpelintir. Pikiran Lin Ming bergetar dan dia langsung mengerti apa maksud Demon Sin. Apa yang disebut space warp mengubah skala ruang yang biasa digunakan seseorang, dan berbeda dari ruang sebenarnya. Adapun distorsi waktu, itu subjektif terhadap waktu seseorang, dan berbeda dengan laju aliran waktu normal. Apakah ini hukum ruang dan waktu yang dijelaskan dalam Seni Tombak Darah Sunyi yang hebat? Lin Ming merasa seolah-olah dia hampir bisa menyentuh ambang batas tertentu. Namun, saat ini, dia tidak mampu untuk merenungkan hal ini. Dia hanya bisa mencoba mengingat perasaan aneh tak berdaya tentang ruang dan waktu yang berputar di sekelilingnya. Ia berusaha menyesuaikan pikiran dan aliran esensi sejati batinnya agar bisa beradaptasi dengan ruang dan waktu yang berbeda ini. Esensi sebenarnya dalam meridian Lin Ming terus-menerus terkondensasi bersama dan berubah, tapi dia masih tidak mampu mengikuti perjalanan waktu yang berputar-putar. Hal ini menyebabkan semua gerakan Lin Ming tampak sangat lambat. Ini adalah pengalaman baru dan baru bagi Lin Ming, tapi juga sangat berbahaya. Ini juga pertama kalinya Lin Ming melakukan kontak dengan hukum ruang dan waktu yang misterius. Pada saat ini, suara Demon Sin yang lemah dan tergesa-gesa muncul di telinga Lin Ming. Di depan Anda, turbulensi luar angkasa.
Lin Ming terkejut. Dia mendongak dan melihat ada celah pada saluran lampu berwarna pelangi di depannya. Energi garis luar angkasa di sana kacau dan kacau, seolah-olah ada badai yang menerpanya. Ini buruk. Lin Ming mengertakkan giginya dan memutar esensi sejati tubuhnya hingga batasnya. Busur petir mengelilingi Lin Ming, dan pada saat yang sama 15 segel minum darah juga berputar di sekitar Lin Ming, berputar. Bang! Lin Ming tiba-tiba bergetar, dan busur guntur yang mengelilinginya langsung tersebar. Segel peminum darah bahkan tersebar, segera menjadi lebih redup. Pada saat itu, Lin Ming merasa seolah-olah dia sedang diperas oleh dua gunung, organnya hampir meledak. Bahkan setelah menyelesaikan 100% tempering marrow, kerangkanya terus mengeluarkan suara letupan, tidak mampu menahan tekanan sebesar itu. Peng! Di jari manis Lin Ming, cincin spasial tingkat rendah langsung meledak, potongannya jatuh ke dalam aliran ruang yang bergejolak. Lin Ming menyaksikan tumpukan batu giok dan pil berubah menjadi abu, seketika dan benar-benar dimusnahkan. Sungguh mengejutkan menyaksikan benda-benda material ini berubah menjadi abu dan menghilang tanpa jejak, sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Bang! Saat cincin spasial meledak, Lin Ming merasa seolah-olah dia menabrak dinding logam tebal. Organ-organnya bergetar, dan rasa manis keluar dari belakang tenggorokannya seolah-olah dia mengeluarkan seteguk darah. Tapi bahkan sekarang, Lin Ming telah menanggung tekanan ini dan belum membuka kekuatan dewa sesat. Dia sadar bahwa ini hanyalah awal dari turbulensi aliran ruang angkasa. Jika dia membuka kekuatan dewa sesat sekarang, maka dia tidak akan mampu menahan badai luar angkasa yang lebih ganas dan berbahaya yang ada di balik badai ini. Sayangnya, di saluran luar angkasa ini, tidak ada ruang baginya untuk memahami konsep ruang dan waktu. Dia hanya bisa memasukkan perasaan itu ke dalam pikirannya dan mencoba mengingatnya sebanyak mungkin. Lin Ming, di depanmu. Aliran luar angkasa yang bergejolak kedua. Suara Demon Sin terdengar di benak Lin Ming. Dia mendongak untuk melihat bahwa tidak terlalu jauh juga terdapat kumpulan energi luar angkasa yang benar-benar kacau. Kadang-kadang berkat adalah sebuah kutukan, dan kutukan ini tidak dapat dihindari. Lin Ming mengeluarkan pil dari cincin spasial utamanya dan menelannya. Dia memutar esensi sejati tubuhnya hingga batasnya dan memanggil segel minum darah, langsung mengalir ke aliran ruang yang bergejolak. Setelah beberapa hari, Lin Ming terbangun dari komanya. Matanya terbuka, dan keburaman kabur di sekelilingnya mulai terlihat jelas. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia sedang berbaring di padang rumput yang luas dan luas. Rerumputan di bawahnya basah dan menempel dengan tidak nyaman di tubuhnya. Lin Ming dengan sedih tersenyum saat mengingat pengalaman beberapa hari yang lalu. Ketika dia mengambil susunan transmisi sebelumnya, dia telah tiba di tujuan ini dalam sekejap mata. Namun, susunan transmisi kuno jarak sangat jauh ini sebenarnya memiliki transmisi yang bertahan selama 3 hari penuh. Dalam 3 hari ini, Lin Ming telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya di saluran luar angkasa. Aliran luar angkasa yang bergejolak, badai luar angkasa, pusaran air luar angkasa, lubang hitam misterius, dan bahkan pembengkokan waktu, semua ini ditanggung oleh Lin Ming. Dengan kemauannya, dia mampu bertahan melalui semua itu. Dia bahkan sudah memakan hampir semua pil yang dia minum dengan bersih. Kemudian pada hari ketiga, bahkan Demon Sin, yang sedang beristirahat di laut spiritual Lin Ming, telah membantu Lin Ming melawan badai luar angkasa. Bagaimanapun, mereka semua berada di perahu bersama dan begitu Lin Ming meninggal, mereka berdua akan mati. Pada akhirnya, Lin Ming adalah lampu yang telah membakar semua minyaknya dan bahkan Demon Sin telah menarik kekuatan jiwanya secara berlebihan, terpaksa tertidur lelap. Tapi kemudian, mereka akhirnya lolos dari aliran ruang yang bergejolak. Namun, setelah keluar dari susunan transmisi, Lin Ming hanya bisa mengeluh tentang kesulitan di hatinya. Ternyata titik keluar dari susunan transmisi berada di puncak gunung yang sangat berbahaya dan menjulang hingga ke surga primal chaos. Langit kekacauan primal adalah tempat asal energi logam, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur dalam kondisi terkuatnya, itu sangat brutal dan kejam. Jika seorang seniman bela diri yang tingkat pengolahannya tidak mencukupi terpapar ke surga kekacauan primal, maka mereka akan terkena aliran energi asal yang mematikan hingga mati. Jika Lin Ming berada dalam kondisi prima, dia secara alami tidak akan peduli terkena arus energi asal semacam ini. Tapi saat ini, dia benar-benar kehabisan energi. Setelah terkena arus energi asal tersebut, keadaan tubuhnya menjadi lebih buruk. Setelah dia menggunakan sisa-sisa kekuatannya untuk melarikan diri dari Primal Chaos Heavens, Lin Ming bahkan tidak punya energi tersisa untuk terbang. Dulu ketika Lin Ming berada di Pulau Aurora Selatan, dia telah melenyapkan sejumlah besar regu wilayah Demon Laut Selatan dan telah mengambil cincin spasial mereka, dan juga menyita beberapa perahu roh. Jika bukan karena harta karun yang bisa dia bawa alih-alih berjalan kaki, maka Lin Ming mungkin benar-benar binasa di sini, di Primal Chaos Heavens. Sebelum dia menyadarinya, Lin Ming kehilangan kendali atas perahu roh karena esensi sejatinya yang lemah dan jatuh ke padang rumput, segera jatuh tanpa sadar setelahnya. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri, tetapi setelah dia bangun dia merasakan perutnya keroncongan. Lin Ming sangat lapar. Setelah memeriksa tubuhnya, dia menemukan bahwa dari 6 atau 7 cincin spasial aslinya, hanya tersisa 1 cincin tingkat tinggi. Adapun cincin spasial lainnya, semuanya meledak di bawah tekanan aliran ruang yang bergejolak. Tungku peleburan kosmik masih ada dengan aman dan sehat di dalam dantian Lin Ming.
Semua harta Lin Ming yang paling berharga, pil, slip giok, dan bahkan cahaya impian yang disencanting semuanya terkandung dalam Cosmic Melting Furnace. Syukurlah, tidak ada masalah dengan mereka. Hanya saja dengan kondisi Lin Ming saat ini, belum lagi membuka Cosmic Melting Furnace, tapi bahkan memanggilnya pun mustahil. Sedangkan untuk tubuhnya, Lin Ming tersenyum kecut. Sekitar 70% meridiannya telah rusak, dan dia tidak bisa menghubungkan esensi sejatinya. Hal ini menyebabkan dantian Lin Ming menjadi seperti danau tanpa air, hampir mengering. Dan yang terburuk adalah tulang, sumsum dan organ Lin Ming telah terluka. Lin Ming memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat, namun masih membutuhkan waktu lama untuk memulihkan kerusakan pada sumsum tulangnya. Ini sangat buruk. Lin Ming menghela nafas. Dia memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya. Jika dia tidak bisa menghubungkan esensi sejati di meridiannya, maka dia tidak bisa mempraktikkan metode kultivasinya. Jika memang demikian, maka ia akan menggunakan waktu ini untuk merenungkan dengan baik hukum ruang dan waktu yang ia alami beberapa hari yang lalu. Ini bisa dianggap sebagai keuntungan terbesar yang dia peroleh dari perjalanan luar angkasa. Dengan cara ini, beberapa hari berlalu. Lin Ming dengan lapar memakan jatah keringnya dan dengan haus meminum Solar Origin Water di dalam cincin spasialnya. Saat dia bermeditasi tentang hukum ruang dan waktu, dia diam-diam menunggu sumsum tulang dan tubuhnya beregenerasi. Namun pada hari ini, karavan muncul di padang rumput. Suara unta memasuki telinga Lin Ming. Dia mendongak dan tersentak. Yang disebut, unta, itu berukuran besar hingga menakutkan. Unta itu tingginya 30-40 kaki, dan satu kakinya setinggi dua orang. Ketika Lin Ming melihat orang-orang yang menunggangi unta, dia bahkan lebih terkejut. Orang itu seluruhnya berwarna logam biru keabu-abuan. Dia bertelanjang dada, dan ototnya besar. Lengannya lebih tebal dari paha orang dewasa, dan dia memiliki telinga lancip sepanjang setengah kaki. Dia membawa kapak besar di punggungnya, dan batangnya setebal lengan. Pada saat ini, sosok ini memandang Lin Ming dengan jijik. Iblis raksasa. Lin Ming tercengang. Orang ini sekarang sebenarnya adalah anggota ras iblis raksasa. Itu adalah ras yang sama dengan Kaisar Agung Netherworld dan Kaisar Iblis. Surga. Apakah dia telah tiba di dunia yang sama dengan iblis raksasa? Bab 513, Dunia Setan Raksasa. Apakah ini dunia tempat tinggal ras iblis raksasa ataukah ini benua tumpahan langit? Lin Ming tercengang. Dia ingin memanggil Demon Sin, tetapi karena Demon Sin telah menarik kekuatan jiwanya secara berlebihan, dia terpaksa tertidur lelap. Tidak peduli bagaimana Lin Ming mencoba memanggilnya, tidak ada jawaban. Lin Ming akhirnya menyerah untuk mencoba menghubunginya. Kalau dipikir-pikir, Kaisar Iblis sendiri berasal dari ras iblis raksasa kuno. Jika demikian, maka tidak aneh jika rangkaian transmisi jarak jauh Istana Kekaisaran Dewa Iblis terhubung ke dunia ras iblis raksasa. Apakah Kaisar Agung Netherworld yang muncul 3000 tahun lalu juga berasal dari dunia iblis raksasa? Saat Lin Ming berpikir, kulitnya tiba-tiba berubah dan cahaya suram bersinar di matanya. Dia melihat iblis raksasa di punggung unta besar itu mengeluarkan rantai tebal dari sakunya dan melemparkannya ke arahnya. Apa? Melihat mata bercanda yang lain, Lin Ming marah karena marah. Seluruh tubuhnya terluka parah, dan dia tidak dapat menggunakan esensi sejatinya atau kekuatan tempering marrow saat ini. Bahkan setelah beberapa hari pemulihan, dia hanya mampu menggunakan sedikit kekuatan tubuhnya. Dengan kondisi Lin Ming saat ini, dia hanya akan mampu menandingi seniman bela diri alam Hautian yang normal. Lin Ming bergerak ke samping, menghindari rantai dan memanfaatkan waktu untuk berdiri. Setan raksasa di atas punggung unta memelototinya, dan Lin Ming tanpa sadar ingin mengeluarkan senjatanya. Namun, terlepas dari apakah itu Great Desolate Blood Halberd atau Purple Comet Spear, keduanya berada di dalam Cosmic Melting Furnace yang tidak bisa dia keluarkan. Bahkan jika dia bisa, Lin Ming tidak akan berani melakukannya. Dengan kelemahannya saat ini, mengambil harta karun semacam itu hanya meminta seseorang untuk datang dan membunuhnya demi harta miliknya. Moda, apa yang terjadi? Suara lain datang dari belakang Demon raksasa penunggang unta. Lin Ming tercengang. Ini sebenarnya adalah bahasa ras iblis raksasa. Lin Ming mewarisi ingatan Kaisar Iblis, sehingga ia mampu memahami sekitar 80 hingga 90% kata-kata pihak lawan. Hehe, hari ini adalah hari keberuntungan, kami berhasil menangkap budak lainnya. Seorang seniman bela diri alam Hautian bernilai sedikit uang. Tapi sayang sekali, fondasinya kurang. Setan raksasa bernama Moda berkata sambil melompat dari unta. Dalam situasi Lin Ming saat ini, meridiannya diblokir di banyak tempat, dan esensi sejati dalam dantiannya berantakan dan kurang. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, seolah-olah dia adalah seorang seniman bela diri alam Hautian. Seorang seniman bela diri alam Xiantian memiliki esensi sejati mereka yang terkondensasi menjadi topan di dantian mereka, pastinya tidak terlihat seperti ini. Juga, ada banyak penyumbatan saat ini di meridian Lin Ming yang merupakan tanda utama dari fondasi yang tidak stabil. Inilah mengapa iblis raksasa bernama Moda berasumsi demikian. Manusia, ya, kamu hanya bisa bergantung pada budidaya mereka. Lumayan kalau yang satu ini sudah mencapai alam Hautian. Setan raksasa lainnya mencemooh, orang ini mungkin bernilai kristal setan darah tingkat rendah. Saat kedua iblis raksasa bercanda, mereka benar-benar menganggap Lin Ming sebagai semacam hewan ternak. Hal ini menyebabkan Lin Ming terbakar amarah. Namun,
Situasinya saat ini sangat buruk, itu akan menjadi keputusan yang sangat bodoh untuk memulai konflik apapun di sini. Mereka mengira aku seorang budak. Pantas saja mereka melemparkan rantai itu padaku sejak awal, mereka ingin mengurungku seperti budak. Lin Ming tahu bahwa di tempat yang jauh, tanah tandus, seperti hutan belantara selatan, jika seseorang menangkap orang biadab maka orang biadab itu akan menjadi budak mereka. Dan sekarang dia berada di dunia iblis raksasa, sebagai manusia, tidak aneh jika dia akan berubah menjadi budak jika dia ditangkap di alam liar. Lin Ming melihat budidaya mereka dan terkejut melihat dantian mereka benar-benar kosong. Bahkan bisa dikatakan mereka tidak memilikinya. Apakah mereka bahkan bukan seniman bela diri Hautian? Sepertinya kedua iblis raksasa ini juga belum menghubungkan meridian mereka. Jika mereka manusia, mereka akan menghubungkan meridian mereka selama mereka mencapai periode kondensasi nadi. Mereka juga bukan seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi. Hati Lin Ming menjadi dingin, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari apa yang terjadi. Bisa jadi mereka tidak mengikuti ranah Xiantian, jalur ranah inti berputar dari sistem pengumpulan esensi. Kemungkinan besar yang mereka sempurnakan adalah tubuh mereka sendiri, dan mengikuti jalur tempering marrow. Jadi begitu, Lin Ming akhirnya mengerti mengapa ada hukum aneh di dunia istana kekaisaran Dewa Iblis yang rusak yang menekan sistem berbasis esensi sejati. Sebagian besar murid istana kekaisaran Dewa Iblis telah berlatih memurnikan tubuh mereka. Dengan cara ini, jika istana kekaisaran Dewa Iblis diserang oleh seniman bela diri dari sistem pengumpulan esensi, maka seniman bela diri tersebut akan ditindas oleh hukum di sana. Tentu saja, istana kekaisaran Dewa Iblis akan memiliki keuntungan besar dalam situasi ini. Memikirkan hal ini, Lin Ming dengan sedih tersenyum. Tampaknya peluang keberuntungan besar yang dia temukan di istana kekaisaran Dewa Iblis yang dia manfaatkan adalah karena alasan ini. Nak, aku menasihatimu untuk menjadi pintar dan tidak melawan, jika tidak, kamu akan mengalami sakit daging. Moda mencibir sambil menatap Lin Ming. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya dingin. Namun, dia akhirnya tidak melakukan apapun. Jika dia bertarung sekarang, kemungkinan besar dia akan mati. Dia menoleh untuk melihat karavan di belakang Moda, hanya untuk menemukan karavan besar dengan puluhan orang. Tapi, termasuk Moda, hanya ada 3 dari mereka yang berasal dari ras iblis raksasa, sisanya adalah manusia. Dari belasan manusia itu, ada yang berjenis kelamin laki-laki dan ada pula yang berjenis kelamin perempuan. Kebanyakan dari mereka adalah orang dewasa muda, tetapi ada juga beberapa orang lanjut usia yang bercampur di dalamnya. Sebagian besar dari mereka adalah manusia, dan hanya sedikit yang merupakan seniman bela diri. Di antara seniman bela diri tersebut, budidaya mereka sangat rendah. Tak satu pun dari mereka melampaui tahap altering muscle. Manusia-manusia ini mengikuti karavan atau membawa barang bawaan. Mereka semua mengenakan pakaian abu-abu usang dan sepatu kain tipis, dan beberapa di antaranya juga memiliki tambalan besar di pakaiannya. Ketika Lin Ming melihat ini, dia sadar bahwa semua orang ini adalah budak. Di dunia iblis raksasa, sepertinya iblis raksasa adalah ras yang lebih tinggi. Maka, tidak aneh jika ras yang berbeda diambil sebagai budak. Di belakang Demon raksasa, seorang lelaki tua yang mengikuti karavan memandang Lin Ming dan menghela nafas. Lin Ming jelas masih muda dan berbakat. Dia telah mencapai wilayah Hautian, namun masih tertangkap untuk menjadi budak. Aku akan memberimu 3 tarikan napas waktu untuk memikirkannya. Apakah kamu mau menurut, atau mati? Moda berkata dengan agak tidak sabar. Lin Ming meredam kemarahan yang berkembang di dalam hatinya. Detik berikutnya dia sudah tenang. Meskipun dia tidak tahu apa budidaya ketiga iblis raksasa ini, dia masih bisa memperkirakan bahwa kekuatan mereka berada di atas kekuatan seniman bela diri Xiantian pada umumnya. Dengan Lin Ming dalam kondisi yang buruk, dia benar-benar tidak akan menjadi tandingan mereka. Dia hanya bisa menanggung ini sampai kekuatannya pulih sepenuhnya. Melihat Lin Ming menyerah, Moda sangat puas, sepertinya kamu cukup pintar. Sekarang pergi ke belakang grup. Anda akan diberikan pengaturan pekerjaan penambangan nanti. Jika kamu bekerja cukup keras, kamu bahkan mungkin bisa menghilangkan status budakmu. Lin Ming tidak mengatakan satu dunia pun, dia diam-diam berjalan ke grup. Moda sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia berteriak ke arah karavan dan melanjutkan perjalanan. Setelah Lin Ming diam-diam tiba di belakang karavan, dia akhirnya mendatangi seorang lelaki tua yang sedang mengendarai kereta. Kultivasi orang tua ini berada pada tahap altering muscle dan dia mengendarai kereta selebar 30 kaki sendirian. Di depan gerbong, ada 6 kuda yang setidaknya 3 kali lebih besar dari kuda yang biasa dilihat Lin Ming. Setiap kuda sangat kuat dan bertenaga, dengan kaki yang tebal dan kokoh. Bukan hanya itu, setiap kuda ini mempunyai tanduk yang mencuat di kepalanya. Anak muda, kamu dari luar, kan? Orang tua itu sangat ahli dalam mengemudikan kereta. Saat dia mengemudi, dia juga merokok. Alis Lin Ming terangkat, Dari maksud paman, apakah sering ada orang luar? Bab 514, tampar dirimu 50 kali. Lin Ming perlu memahami dunia setan raksasa yang aneh ini sesegera mungkin dan mempelajari situasi umumnya. Dia perlu mengetahui distribusi kekuatan, berapa banyak master yang ada dan seberapa kuat mereka, dan segala hal lainnya untuk mencegah dirinya dari masalah. Semakin dia bingung, semakin besar bahaya yang dia hadapi. Orang luar jarang datang. Hanya saja pakaianmu tidak mirip dengan pakaian seseorang dari Bewitching Cloud Prairie.
Di padang rumput ini, manusia tidak diperbolehkan mengenakan pakaian berwarna, mereka hanya bisa mengenakan pakaian abu-abu. Jika tidak, mereka akan dihukum. Inilah satu-satunya alasan saya mengatakan Anda adalah orang luar. Apakah kamu tersesat di dalam Bewitching Cloud Prairie? Lin Ming mengambil kesempatan ini dan mengangguk, ya, saya memang datang dari luar. Paman, seberapa besar Bewitching Cloud Prairie ini? Kekuatan macam apa yang ada di sini? Bewitching Cloud Prairie, orang tua itu mengibaskan abu asapnya dan berkata, Bewitching Cloud Prairie adalah tanah yang sangat luas dan luas. Ada ratusan demi ribuan suku iblis raksasa besar dan kecil yang ada di sini, dan ada juga sejumlah kecil suku manusia. Suku manusia, Lin Ming tercengang, manusia juga dapat mendirikan suku di sini. Ya, ada juga manusia yang kuat. Di Bewitching Cloud Prairie ini, kekuatan adalah kekuatan, dan kekuatan adalah rasa hormat. Selama seseorang kuat dan memiliki warisan, mereka dapat mengumpulkan sekelompok seniman bela diri. Mereka dapat mengolah, mengembangkan, menumbuhkan, memperkuat, dan mendatangkan manusia fana untuk berkembang lebih jauh lagi. Seperti ini, sebuah suku akan terbentuk. Lin Min mengangguk. Tampaknya dunia iblis raksasa ini bahkan lebih kacau daripada benua tumpahan langit. Dia tidak perlu bertanya untuk membayangkan suku-suku ini bersaing memperebutkan sumber daya. Ada wilayah, tambang esensi sejati, dan hal-hal lainnya. Pembantaian besar-besaran juga tidak bisa dihindari. Jika suatu suku dimusnahkan, itu mungkin terjadi begitu saja atau bahkan dalam semalam. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia bertanya, Paman, pernahkah kamu mendengar tentang benua tumpahan langit? Benua tumpahan langit. Orang tua itu terkejut, saya tidak tahu apa itu benua tumpahan langit yang Anda bicarakan, tapi daratan ini disebut benua setan suci. Bewitching Cloud Prairie juga hanyalah sebagian kecil dari benua iblis suci. Jadi begitulah, meskipun dia sebagian mengharapkan ini, Lin Ming diam-diam masih terkejut mendengar orang tua itu membicarakan hal ini. Benua tumpahan langit juga sangat luas, dan wilayah Cakrawala Selatan hanyalah sebuah sudut kecil dari daratan itu. Namun hingga saat ini, Lin Ming belum pernah meninggalkan wilayah Cakrawala Selatan. Dan saat ini, sepertinya benua iblis suci ini tidak lebih kecil dari benua tumpahan langit. Paman, aku bertanya-tanya, di Bewitching Cloud Prairie ini, siapa pemimpin iblis raksasa terkuat? Yang terkuat, orang tua ini tidak terlalu jelas. Tapi, aku tahu kalau ada beberapa suku besar di awan penyihir ini yang mungkin memiliki pembangkit tenaga listrik Raja Iblis. Suku terbesar mungkin memiliki Raja Iblis Bintang 2, atau bahkan Raja Iblis Bintang 3. Lin Min agak bingung, alam manusia apa yang berhubungan dengan Raja Iblis Bintang 3? Xiantian, inti berputar. Orang tua itu memandang Lin Ming dengan terkejut, jelas, dia pikir itu aneh bahwa Lin Ming sepertinya tidak tahu apa-apa. Namun ia tetap memberikan penjelasan detail, ras iblis raksasa mempraktikkan metode budidaya yang berbeda dengan kita manusia. Kami mengolah dantian, dan mereka mengolah tubuh dan kristal iblis mereka. Mereka yang memulai di dunia transformasi tubuh disebut tentara iblis. Mereka yang telah memadatkan kristal iblisnya disebut jenderal iblis. Begitu mereka mencapai kesuksesan besar kristal iblis mereka, mereka disebut Raja Iblis. Dan di atas Raja Iblis, ada Kaisar Iblis, tapi keberadaan mereka hanyalah legenda. Prajurit Iblis, Raja Iblis, dan Jenderal Iblis semuanya dibagi menjadi 6 peringkat. Kalau kau ingin mengetahui alam manusia seperti apa yang dimiliki Jenderal Iblis atau Raja Iblis, maka itu terlalu sulit. Itu karena dalam ras iblis raksasa, bakat, tubuh, dan kekuatan bertarung mereka secara keseluruhan lebih tinggi daripada manusia. Pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis mungkin setara dengan pembangkit tenaga inti revolving manusia dalam hal status relatif dalam suku mereka, tetapi pembangkit tenaga listrik Raja Iblis akan selalu memandang rendah pembangkit tenaga listrik inti revolving manusia. Orang tua itu memberikan banyak informasi. Lin Ming dapat dengan cepat memperkirakan apa divisi budidaya dalam ras setan raksasa. Bintang 1 hingga 6 dari prajurit iblis kemungkinan besar sama dengan 6 tahap periode transformasi tubuh manusia. Jenderal Iblis Bintang 1 hingga 6 mungkin setara dengan alam Hautian dan Xiantian manusia. Dan Raja Iblis Bintang 1 hingga 6 mungkin setara dengan seniman bela diri inti berputar manusia. Adapun Kaisar Iblis, mereka setara dengan alam laut ilahi. Tentu saja ini hanya perkiraan kasar. Metode budidaya ras iblis raksasa benar-benar berbeda dari metode manusia, setan raksasa memiliki tubuh yang lebih kuat daripada manusia. Lin Ming hanya membuat perkiraan ini untuk memahami situasi dengan lebih baik. Sepertinya metode budidaya ras iblis raksasa tidak sama dengan sistem transformasi tubuh dari alam para dewa. Ada banyak sekali jalan yang harus diambil dalam jalur seni bela diri. Saya bertanya-tanya seberapa kuat saya dalam kondisi terlengkap saya. Setelah Lin Ming menerobos ke ranah Xiantian dan secara bersamaan menyelesaikan 100% tempering Maro, dia hanya memiliki pemahaman samar tentang kekuatannya sendiri. Dia mampu membunuh Lei Jingtian di bawah penindasan hukum dunia yang dilanggar. Jika demikian, maka kekuatannya mungkin paling awal di antara pembangkit tenaga listrik ranah inti revolving tengah. Dia bahkan mungkin sedikit lebih kuat dari Mu Qianyu, tapi tidak terlalu kuat. Lin Ming bertanya, Paman, di alam manakah iblis raksasa muda itu berada? Orang tua itu dengan cepat memucat mendengar pertanyaan ini. Dia segera berbisik, anak muda, jangan bicara terlalu gegabah. Moda punya banyak telinga di sini.
Di Bewitching Cloud Prairie ini, seorang budak tidak bisa memanggil tuannya secara langsung dengan namanya. Mereka harus menyebut mereka sebagai tuan atau tuan, jika tidak, lidah mereka akan dipotong. Lidah akan terpotong, Lin Ming mengerutkan kening. Tampaknya Bewitching Cloud Prairie ini memiliki aturan hierarki yang sangat ketat. Orang tua itu sepertinya tidak tahu cara menggunakan transmisi suara esensi sejati. Dia meletakkan pipa rokoknya dan dengan berbisik pelan berkata, Tuan Moda adalah Jenderal Iblis Bintang 5, seorang Master Siantian manusia tidak akan menjadi tandingan Tuan Moda. Jenderal Iblis Bintang 5, yang berada di puncak alam Raja Iblis, harusnya setara dengan alam Siantian tengah dan akhir. Tapi, lelaki tua ini sebenarnya mengatakan bahwa seniman bela diri Siantian manusia bukanlah tandingan Moda. Lin Ming dengan santai tersenyum. Ras iblis raksasa ini mungkin secara alami lebih kuat dari manusia, tapi mungkin juga karena manusia di dalam Bewitching Cloud Prairie terlalu lemah. Jika itu adalah seniman bela diri Siantian seperti Mu Qianyu atau Mu Bingyun, maka 10 Moda hanya akan menyajikan makanan. Lin Ming mengobrol dengan orang tua itu, dan akhirnya sampai pada pemahaman dasar tentang Bewitching Cloud Prairie. Karena lelaki tua itu baru saja berkultivasi tahap altering muscle, dia tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di luar Bewitching Cloud Prairie. Seperti ini, mereka berbicara hingga matahari terbenam, sebelum akhirnya mencapai tujuan. Suku hijau senyap yang mereka datangi hanyalah suku berukuran sedang di Bewitching Cloud Prairie. Di dalam Silent Green Tribe, tidak ada satupun bangunan batu. Sebaliknya, itu hampir seluruhnya berupa tenda. Tenda-tenda ini jauh lebih besar dari yang pernah dilihat Lin Ming sebelumnya. Bahkan ada beberapa tenda yang tingginya 200 kaki dan lebih mirip istana. Seluruh suku diwarnai dengan gaya abu-abu gelap. Cocok dengan matahari terbenam yang luas di padang rumput luas di belakangnya, memberikan kesan yang sangat berat dan khusyuk. Suku hijau sunyi tidak memiliki tembok. Di luar tenda-tenda yang berkumpul secara besar-besaran, hanya ada pagar kayu yang mengelilinginya. Pagar ini tingginya lebih dari 100 kaki, dan ujungnya dicukur hingga tajam. Itu seperti pedang tajam yang menusuk ke langit, mengerikan dan ganas. Berjalan ke dalam suku tersebut, seseorang dapat melihat setan raksasa setinggi 10 kaki di mana-mana. Mereka semua bertelanjang dada, dan kulit mereka berwarna metal gelap. Lin Ming sendiri tidak pendek, tetapi dibandingkan dengan iblis raksasa ini, dia hanya mencapai bahu mereka. Ketika setan raksasa ini melihat Lin Ming dan manusia lainnya, mereka mengabaikannya atau meliriknya dengan acuh. Setan raksasa sombong dan percaya pada keunggulan ras mereka. Bagi mereka, manusia adalah kata yang sama untuk budak kecil dan lemah. Di dalam Silent Green Tribe, jumlah manusia setidaknya 2 kali lebih banyak daripada jumlah iblis raksasa. Sebagian besar manusia di sini berstatus budak, namun ada sebagian kecil yang berstatus rakyat jelata. Namun, meski mereka disebut rakyat jelata, status mereka tidak lebih tinggi dari budak. Setiap tahun mereka harus melakukan banyak pelayanan dengan imbalan jatah yang sedikit, semua itu hanya untuk mempertahankan hidup mereka. Entah itu orang biasa atau budak, setiap orang memiliki plat identitas. Plat identifikasi rakyat jelata tertulis namanya. Adapun seorang budak, mereka menuliskan nomor dan nama pemiliknya. Iblis raksasa sering menyebut budak mereka dengan angka-angka ini. Setelah Moda memasuki kota, dia tidak peduli dengan Lin Ming. Dibandingkan dengan Jenderal Iblis Bintang 5 yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh Master Siantian manusia, seorang seniman bela diri Hautian dengan fondasi yang goyah seperti Lin Ming tidak membutuhkan perhatiannya. Moda menyuruh seorang pelayan membawa Lin Ming ke aula pendaftaran budak, dan kemudian pergi ke suku untuk bersenang-senang. Lin Ming dibawa ke aula urusan manusia Giant Demon Rache. Di sana, dia diberi tempat, tanda pengenal, serta pembagian kerjanya. Iblis raksasa yang mengelola aula urusan manusia sedikit lebih pendek dari kebanyakan iblis raksasa lainnya. Yang di depannya hanya tingginya 9 kaki. Di wajah iblis raksasa ini, terdapat bekas luka yang tampak sangat ganas. Lin Ming dengan acuh tak acuh meliriknya. Setelah sekian lama, dia masih belum bisa menentukan secara akurat apa budidaya iblis raksasa ini. Tapi, dia bisa memperkirakan bahwa dengan auranya, Demon raksasa berwajah bekas luka ini kemungkinan besar adalah Demon General Bintang 3. Itu berarti dia setara dengan seniman bela diri alam Hautian manusia. Demon raksasa berwajah bekas luka dengan malas menatap Lin Ming. Dia dengan tidak sabar berkata, kultivasi. Usia. Kultivasi alam Hautian awal, 23 tahun. Lin Ming dengan tenang menjawab, nadanya datar. Pada saat ini, dantian Lin Ming berantakan dan sangat berawan. Banyak meridiannya juga terhalang. Dia tampak tidak berbeda dari seniman bela diri Hautian pada umumnya. Apalagi Demon raksasa berwajah bekas luka ini, bahkan jika Lei Jingtian berdiri di depannya, dia mungkin tidak akan bisa merasakan budidaya sejati Lin Ming. Adapun berbohong tentang usianya, itu seharusnya tidak menimbulkan kecurigaan. Terlalu mengejutkan bagi seorang seniman bela diri manusia untuk muncul yang telah mencapai ranah Hautian sebelum dia berusia 18 tahun. Setan raksasa berwajah bekas luka itu mengukur Lin Ming, memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia memperhatikan semua meridian yang diblokir yang dimiliki Lin Ming, dan mengungkapkan ekspresi menghina. Seniman bela diri dengan fondasi yang tidak stabil seperti ini tidak akan memiliki masa depan. Semasa hidup mereka, paling banyak mereka bisa mencapai alam Hautian akhir. Demon raksasa berwajah bekas luka ini sendiri adalah Demon General Bintang 2. Karena ras iblis raksasa memiliki keunggulan dalam bakat dibandingkan manusia,
iblis berwajah bekas luka ini bahkan tidak akan menempatkan seniman bela diri Hautian manusia di alam yang sama di matanya, apalagi alam Hautian awal yang goyah, Lin Ming. Siapa tuanmu? Setan raksasa dengan bekas luka itu perlahan bertanya sambil membuat beberapa goresan pada kertasnya. Mendengar istilah, Master, Lin Ming sedikit mengernyit. Tapi, dia menahannya dan menjawab, Moda. Sekarang situasinya sangat buruk, tidak ada harapan jika dia mencoba memulai konflik dengan Silent Green Tribe. Sial, iblis raksasa dengan bekas luka menggebrak meja, ketahuilah aturannya. Nama tuanmu bukanlah sesuatu yang bisa dipanggil oleh budak tak berharga sepertimu. Setiap budak yang menyebut nama majikannya pasti lidahnya tercabut. Mengingat Anda baru saja memasuki suku hijau senyap, saya akan bersikap lunak terhadap Anda. Tampar dirimu sendiri 50 kali. Bab 515, dapatkan 1 inci, ingin 1 mil. Mendengar kata-kata Giant Demon yang berwajah bekas luka, hati Lin Ming dipenuhi dengan niat membunuh, dia segera ingin menyerang. Namun, dia kembali memperhatikan situasinya. Kekuatannya saat ini hanya setara dengan seniman bela diri alam Hautian dan dia tidak bisa menggunakan kedua senjatanya. Dalam hal ini, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa melawan iblis raksasa berwajah bekas luka ini, apalagi seseorang seperti Moda. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan menenangkan emosi pembunuh yang membengkak di hatinya. Dia berkata, saya baru saja memasuki Silent Green Tribe dan tidak terbiasa dengan adat istiadat di sini. Saya harap tuanku bisa. Diam, Lin Ming bahkan belum selesai berbicara sebelum Demon raksasa berwajah bekas luka dengan kasar memotongnya. Kamu pikir kamu bisa menyeimbangkan kejahatanmu hanya karena kamu tidak tahu aturannya. Demon raksasa berwajah bekas luka mencibir, tapi matanya benar-benar tertuju pada cincin spasial Lin Ming. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman serakah. Keluarkan Blood Demon Crystal tingkat rendah dan aku akan lupa bahwa masalah ini terjadi. Jika tidak, tampar diri Anda sebanyak 50 kali dan tidak kurang. Jika kamu tidak ingin menamparkan dirimu sendiri, ikuti aturannya dan potong lidahmu sendiri. Demon raksasa berwajah bekas luka menyebutkan Blood Demon Crystal sekali lagi. Lin Ming sudah pernah mendengar tentang Blood Demon Crystal sebelumnya. Kembali ke medan perang Laut Selatan, Pulau Blood Demon juga menghasilkan banyak kristal Blood Demon. Ada banyak seniman bela diri yang pergi ke Pulau Blood Demon dengan harapan mereka bisa mendapatkan Blood Demon Crystal. Namun, mereka yang pergi ke Pulau Blood Demon sebagian besar menyerahkan diri mereka ke tangan kematian. Qin Xingxuan juga telah dikirim ke Pulau Blood Demon. Jika bukan karena Lin Ming tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya, maka Qin Xingxuan akan binasa di sana. Moda dan iblis raksasa yang memiliki bekas luka sama-sama menyebutkan kristal iblis darah. Tampaknya kristal setan darah cukup berharga bagi ras setan raksasa. Saya tidak memiliki kristal setan darah. Lin Ming berkata dengan hampa. Tapi hatinya sedang tidak enak badan, dia telah menemukan bahwa dia telah mengabaikan suatu masalah. Cincin spasial di tangannya adalah cincin spasial tingkat bumi tingkat rendah. Meskipun itu bukan sesuatu yang istimewa baginya, itu adalah harta yang sangat berharga bagi seniman bela diri alam Hautian pada umumnya. Jika ini ditemukan oleh iblis raksasa berwajah bekas luka, itu akan sangat merepotkan. Hehe, Demon raksasa berwajah bekas luka itu tertawa sinis 2 kali. Dia tidak menyangka Lin Ming akan memiliki sesuatu yang berharga seperti Blood Demon Crystal. Alasan dia membuka mulutnya adalah untuk memasang jebakan pemerasan. Lalu apa yang kamu punya? Demon raksasa berwajah bekas luka telah menjelaskan bahwa dia ingin memeras Lin Ming. Ada banyak budak yang merupakan seniman bela diri pada periode kondensasi denyut nadi atau bahkan alam Hautian. Barang-barang mereka adalah milik tuannya, tetapi kenyataannya seorang tuan biasanya tidak mengambil barang-barang milik seorang budak. Misalnya saja, ada Moda. Moda sendiri adalah Jenderal Iblis Bintang 5 dan dianggap tak terkalahkan di antara manusia seniman bela diri Xiantian. Dia memiliki status yang sangat tinggi dalam Silent Green Tribe dan sangat kaya. Bagaimana mungkin dia bisa melihat barang-barang milik seniman bela diri Hautian pada umumnya? Nilai sekecil itu benar-benar tidak menarik baginya. Sebaliknya, barang-barang tersebut bisa berguna jika diserahkan kepada budaknya. Budak Silent Green Tribe dikirim untuk mengumpulkan Blood Demon Crystal, namun untuk menambang biji kuno yang berisi Blood Demon Crystal, ada lapisan demi lapisan bahaya yang bisa dihadapi seseorang. Oleh karena itu, barang-barang ini dapat menyelamatkan nyawa seorang budak dan meningkatkan kekuatan tempur mereka. Ada beberapa pil, batu esensi sejati, metode budidaya Sleep Giok, kata Lin Min dengan dingin. Sial, apa yang ayah ini ingin lakukan dengan Sleep Giok metode budidaya manusiamu yang menyebalkan? Lepaskan cincin spasialmu dan aku akan memeriksanya sendiri. Demon raksasa berwajah bekas luka segera mengulurkan tangannya, tidak membiarkan Lin Ming berkesempatan untuk menolak. Pikiran Lin Ming tenggelam, inilah yang dia takutkan terjadi. Untungnya, dia telah menyimpan semua harta terbesarnya, seperti tombak komet ungu, tombak darah sunyi besar, sejumlah besar batu esensi sejati tingkat menengah, pil paling berharga, dan barang-barang serupa lainnya di dalam tungku peleburan kosmik. Tungku peleburan kosmik terletak di dalam dantian Lin Ming, jadi mustahil bagi orang lain untuk mendeteksinya. Tapi, masalahnya adalah cincin spasial tingkat bumi tingkat rendah dibandingkan dengan budidaya Lin Ming, akan sulit untuk memberikan penjelasan. Jika dia menimbulkan kecurigaan, bajingan Asterisker, apakah kamu terbelakang? Cepat keluarkan cincin spasial atau kamu ingin menentang perintahku.
Kata iblis raksasa berwajah bekas luka dengan tidak sabar. Mencari seorang budak dan mengambil barang-barang mereka adalah kebiasaan yang diperbolehkan secara diam-diam di antara suku setan raksasa. Selama mereka meninggalkan seorang budak sebuah senjata dan beberapa pil pemulihan kecil dan beberapa potongan batu esensi sejati, maka mereka dapat mengambil semuanya. Tuan budak tidak mau mengatakan apapun mengenai hal ini. Seorang budak tidak memiliki banyak, tetapi banyak budak yang telah mengumpulkan kekayaan yang cukup besar. Kesabaran ayah ini terbatas, kamu mau mati. Aku hanya butuh sedikit waktu untuk membunuhmu. Demon raksasa berwajah bekas luka akhirnya kehilangan kesabarannya. Dia dengan cemberut berdiri, tangannya mengepal hingga mengeluarkan suara, kakaka. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan perlahan melepaskan cincin spasial dari jarinya. Cincin spasial ini diberikan kepadanya oleh Mu Qianyu setelah dia tiba di Divine Phoenix Island. Meski tidak bisa dianggap sesuatu yang terlalu berharga, namun tetap memiliki nilai sentimental yang signifikan. Brengsek, bawa itu keluar. Demon raksasa berwajah bekas luka meraih cincin spasial. Dia ingin memukul Lin Ming juga, tapi Lin Ming menghindari tinjunya. Apa? Wah, kamu juga berani bersembunyi. Ayah ini akan menghancurkanmu, Iblis raksasa berwajah bekas luka baru saja memutar energi kristal iblisnya ketika pikirannya tiba-tiba bergerak. Dia memandang dengan tidak percaya pada cincin spasial di tangannya. Setan raksasa dengan bekas luka telah memeriksa banyak cincin spasial selama bertahun-tahun. Dia hanya perlu dengan santai menyentuh cincin spasial untuk mengetahui bahwa itu tidak biasa. Ini adalah mata iblis raksasa dengan bekas luka melebar, cincin spasial tingkat bumi tingkat rendah. Anak laki-laki itu sebenarnya memiliki cincin spasial tingkat bumi tingkat rendah. Harta karun semacam ini sangat berharga bahkan bagi orang seperti Tuan Moda. Jika dia mengingatnya dengan benar, Moda juga memiliki cincin spasial tingkat bumi tingkat rendah. Dan kualitas cincin itu lebih rendah daripada yang ada di tangan anak laki-laki ini. Dari mana kamu mendapatkan cincin ini? Mata Giant Demon yang berwajah bekas luka bersinar terang saat dia melihat Lin Ming. Di jalan rahasia bawah tanah. Saya mengambilnya dari seorang seniman bela diri yang sudah mati. Lin Ming sudah memberikan penjelasan yang masuk akal. Ini sepertinya, Demon raksasa berwajah bekas luka memandang Lin Ming dengan curiga. Tapi penjelasan ini masuk akal. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, tidak ada cara lain seseorang yang lemah seperti Lin Ming bisa mendapatkan cincin spasial seperti ini. Hehe, kamu memiliki cincin spasial yang cukup bagus. Setan raksasa berwajah bekas luka bermain-main dengan cincin spasial, matanya berkedip karena keserakahan. Sebenarnya, pendekatan yang paling masuk akal adalah melaporkan masalah ini kepada Moda. Tapi, jika dia melakukan itu maka dia tidak akan mendapat bagiannya dalam cincin spasial ini. Jika dia mengantongi cincin ini untuk dirinya sendiri, dia akan menderita jika Moda mengetahuinya. Ini bukan hanya masalah beberapa ratus batu esensi sejati tingkat rendah. Biasanya, jika dia mengambil barang milik seorang budak maka orang-orang dari atas akan menutup mata terhadap tindakannya. Tapi cincin spasial tingkat bumi tingkat rendah terlalu berharga. Memikirkan hal ini, mata iblis raksasa dengan bekas luka dipenuhi dengan ketidakpastian. Jika tidak terlalu merepotkan untuk menjelaskan mengapa dia membunuh Lin Ming, maka dia pasti akan melakukannya untuk membungkam semua orang yang mengetahui hal ini. Lin Ming samar-samar bisa menebak apa yang dipikirkan oleh iblis raksasa berwajah bekas luka. Dia mundur selangkah, mendekati pintu keluar. Jika iblis raksasa ini benar-benar mendatanginya, maka dia akan segera bergegas menuju pintu. Saat iblis raksasa berwajah bekas luka melihat ini, ekspresi buasnya digantikan dengan senyuman lucu. Dia berpikir sejenak, kamu cukup pintar. Hehe, jika saya menyerahkan cincin spasial ini dan mengatakan bahwa Anda menemukannya di reruntuhan kuno, lalu menurut Anda apa yang akan dilakukan oleh para petinggi Silent Green Tribe? Pada saat itu, saya pikir mereka mungkin akan memanggil Anda untuk wawancara kecil. Apakah kamu mengancamku? Lin Ming tampak marah di permukaan, tapi dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Apa yang paling dia takuti adalah cincin spasial ini akan menarik perhatian orang lain terhadap identitasnya, tetapi iblis raksasa ini terlalu korup, dia tidak akan mempublikasikannya. Jauh lebih mudah untuk menangani berbagai hal dengan cara ini. Bagaimanapun, Lin Ming benar-benar tidak peduli dengan barang-barang di dalam lingkaran spasial. Selama dia mampu bertahan untuk jangka waktu tertentu dan memulihkan kekuatannya, itu ideal. Anda tidak memenuhi syarat untuk saya ancam. Saya ingin cincin spasial ini. Tingkat harta karun ini bukanlah sesuatu yang cocok dengan seniman bela diri biasa seperti Anda. Saya mendorong Anda untuk menjadi lebih cerdas dan tidak sembarangan mengutarakan omong kosong, jika tidak, jika saya mengalami nasib buruk, maka hari-hari terakhir Anda juga akan sengsara. Saat iblis raksasa berwajah bekas luka berbicara, aura pembunuh yang kental mengalir keluar. Lin Ming telah tenang, tapi dia masih mempertahankan ekspresi kemarahannya, seolah-olah dia marah sampai-sampai sulit untuk berbicara. Kamu bertindak terlalu jauh. Cincin spasial langkah manusia bermutu tinggi bernilai beberapa ratus batu esensi sejati tingkat menengah. Jika kamu mengambilnya saja. Saat Lin Ming berbicara di sini, Demon raksasa berwajah bekas luka tertegun dan kemudian langsung bahagia. Manusia bodoh ini sebenarnya mengira bahwa cincin spasial tingkat bumi tingkat rendah teratas ini adalah cincin tata ruang tingkat manusia tingkat tinggi. Tapi, ini tidak terlalu aneh. Cincin spasial sudah jauh lebih berharga daripada harta karun dengan level yang sama.
Misalnya, cincin spasial tingkat manusia bermutu tinggi bernilai hampir sama dengan harta karun tingkat bumi tingkat rendah. Bagi seniman bela diri Hautian pada umumnya, itu bukanlah sesuatu yang akan mereka temui dalam beberapa kehidupan. Kesalahan ini adalah yang terbaik. Kalau seperti ini, itu tidak akan membangkitkan minat Moda. Iblis raksasa dengan bekas luka merasa lega. Dia membalikkan tangannya dan menumpahkan banyak hal dari cincin spasialnya sendiri. Kemudian, dia melemparkan cincin spasial langkah manusia tingkat menengahnya ke Lin Ming bersama dengan slip batu giok dan pelat identifikasi. Dia dengan dingin berkata, ambil barang-barangmu dan pergi dari hadapanku. Lin Ming tetap diam. Dia menatap iblis raksasa dengan bekas luka sejenak, lalu mengambil cincin spasial langkah manusia tingkat menengah, menerima barang-barangnya dan berbalik untuk pergi. Tunggu, Demon raksasa berwajah bekas luka itu tiba-tiba berteriak. Lin Ming menghentikan langkahnya. Setan raksasa berwajah bekas luka mengeluarkan kertas simbol dari cincin spasial lain dan menyalakannya. Itu berubah menjadi totem setan raksasa yang melayang ke tubuh Lin Ming. Ini adalah mantra pelacak budak. Saya menyarankan Anda untuk tidak berpikir untuk melarikan diri, jika tidak, Anda akan membayar mahal. Lin Ming diam-diam menghubungkan persepsinya dengan mantra ini dan dia dengan cepat memahami prinsip di baliknya. Mantra semacam ini digunakan untuk menangani seniman bela diri di bawah wilayah Xiantian, itu pada dasarnya tidak berguna melawannya. Demon raksasa berwajah bekas luka tidak mengambil satupun barang milik Lin Ming di dalam cincin spasial. Setelah itu, slip giok yang dia lemparkan padanya telah bertuliskan tempat tinggal Lin Ming, dan pelat identifikasinya memuat nomornya 9566. Di atas nomor ini tertulis satu nama, Moda. Lin Ming menerima barang-barang ini dan mengikuti petunjuk pada slip giok. Akhirnya, dia sampai di sebuah tenda kecil yang terletak di sudut Silent Green Tree Bay. Tenda ini terlihat sangat tua dan usang, bahkan beberapa tempat sudah ditambal. Tapi, bagian luarnya sudah dibersihkan. Yang mengejutkan Lin Ming, ada cahaya oranye kabur yang datang dari jendela tenda. Apakah sudah ada seseorang yang tinggal di dalam? Yang membuat Lin Ming takjub, seorang gadis berusia 10 atau 11 tahun yang lucu dan menawan dengan kuncir berjalan keluar dari tenda. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.